Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri seruan sholat berjamaah. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak, walau hadwa. Seandainya mereka kaum muslimin mengetahui keutamaan sholat subuh berjamaah, maka di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di saat kita dijadikan oleh Allah ingat terhadap Allah, dikala hati-hati manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholat subuh yang kita laksanakan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mengundang rahmat serta hidayah Allah berupa taufiknya. Sebab amal soleh itu memiliki saudara-saudara. Al-hasanah akhwat. Kebaikan-kebaikan itu memiliki saudara-saudara. Ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, maka dia akan berseru kepada teman-temannya. Artinya, ketika kita melakukan amal ketaatan, kita akan dimudahkan untuk melakukan amal ketaatan berikutnya. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan amal kemaksiatan, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan maksiat-maksiat berikutnya. Maka tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita dari akhlak yang tercela. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ini kesempatan untuk menambah amal-amal sholih. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Maka hendaknya kita mengingatkan kaum muslimin
yang mungkin lupa akan datangnya waktu istimewa untuk beramal soleh tersebut, maka sisihkan uang tersebut untuk membuat sebuah banner yang besar, mungkin ditaruh di papan reklame, diingatkan kaum muslimin yang lewat berlalu lalang di situ dengan akan datangnya bulan Ramadan. Sebab Nabi sendiri ketika menjelang Ramadan, beliau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kaum muslimin, kepada para sahabat di kala itu. Ingatkan mereka kaum muslimin dengan akan datangnya bulan Ramadan. Tuliskan di situ ayat tentang perintah berpuasa. Siapa tahu di antara kaum muslimin karena sibuk dengan mencari maisha, mencari nafkah, sampai lupa bahwasanya bulan Ramadan akan segera tiba. Maka kita ingatkan mereka. Semoga dengan membaca banner atau reklame yang kita pasang tersebut, ini menambah amal-amal soleh kita di akhirat kelak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang definisi dari al-ghadab atau marah. Yang mana tingkatan marah itu, kata Syekh Utsaimin, ada 3. Ada al-bidayah, al-awsat, wal ghaib. Pada yang bidayah, ketika kita sedang marah pada permulaan ini, misalnya kita mendengar tentang sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, kita lantas marah. Marah yang pertama ini adalah marah yang kita masih terkontrol. Kita masih mengontrol diri, tidak sampai hilang ingatan, tidak sampai hilang kesadaran. Maka pada marah yang bidayah ini, seandainya marah ini mengakibatkan kita mengucapkan kalimat-kalimat cerai misalnya, akan jatuh. Adapun marah yang kedua adalah al-wasat, marah yang pertengahan. Ini sudah memuncak, namun kita masih mengontrol diri kita. Sehingga pada tingkat yang kedua ini, kata ulama, kalimat-kalimat cerai itu masih berlaku. Nah, adapun marah yang tertinggi sampai pada taraf kita tidak sadar. Setelah itu kita baru sadar, ini kok podo bercanda apa ini? Nah, maka marah tingkat yang ketiga inilah ketika seseorang menjatuhkan kalimat talak, tidak jatuh talak atau tidak jatuh cerai. Jadi ada 3 tingkatan marah. Nah, pembahasan kita ini tentang keutamaan menahan marah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang kita bacakan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Laisa syadid, bukanlah hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang ahli bergulat, orang yang ahli bertarung, yang mampu membanting musuh-musuhnya, bukan. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu menahan amarahnya, menahan jiwanya, gejolak syahwatnya ketika dia marah. Ini adalah hakikat orang yang kuat, orang yang kuat. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini yang pertama, al-haditsu yadullu ala anna al-quwwata
laisa hiya quwwatul aqalat wal quwwatul badaniyah. Kekuatan yang hakiki itu bukanlah terletak pada kekuatan otot-otot kita, bukan pula terletak pada kekuatan fisik-fisik kita. Wa innamal quwwatul hakikiyatu hiya al-quwwatul ma'nawiyah. Tetapi hakikat kekuatan yang hakiki adalah kekuatan secara maknawi, yaitu orang yang senantiasa mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu, wabil khusus syahwat amarah. Ini hakikat orang yang kuat. Kemudian kata pengarang syarah kitab Bulughul Maram ini, beliau menjelaskan ketika orang ini marah, dia mampu menahan lisannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murkanya Allah. Biasanya orang kalau marah itu kan nyusewu, mengucapkan kalimat-kalimat celaan, kalimat laknat, ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan mengundang kemurkaannya Allah. Itu biasanya. Maka orang ini ketika itu dia mampu menahannya. Justru dia mengucapkan yang sebaliknya. Ketika ingin mencela orang yang membangkitkan amarahnya, maka dia mengucapkan sebaliknya, itu memuji. Ketika ingin memukul dengan tangannya, maka dia sebaliknya. Ketika ingin menendang dengan kakinya, dia lakukan sebaliknya. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul kuat secara hati. Dia mampu menahan dirinya dari jatuh kepada kemaksiatan ketika sampai puncak marahnya. Tidak melaknat, tidak mencela, tidak mengucapkan kalimat-kalimat kekejian, termasuk misu-misu dan sebagainya, tidak. Nah, pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya sifat marah itu merupakan insting atau ghoriza yang ada pada semua manusia, di mana marah ini dapat menjadikan kita memiliki sebuah izah, sebuah kemuliaan. Ketika agama kita dinistakan, dihina, kita marah. Maka ini adalah marah yang terpuji, sebagaimana yang kita sebutkan yang lalu. Ketika kehormatan istri kita dilecehkan, kita marah. Inilah marah-marah yang terpuji dalam syariat. Oleh karena itu, sifat marah tidak mungkin akan kita hilangkan, tidak mungkin. Sebab dengan marah ini, eksistensi kita sebagai khalifah di muka bumi ini akan tetap terwujud. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, terdapat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan sifat menahan marah. Di antaranya Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Faqala, lalu Nabi bersabda, "La taghdab." Mengulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Kaum muslimin dan muslimah, kita sering mendapati hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu terkadang berbeda memberikan fatwa-fatwa, wasiat-wasiat kepada setiap orang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya
Nabi itu seorang dai yang faham terhadap kondisi atau objek yang didakwai. Contoh misalnya ketika sahabat bertanya tentang amal yang paling utama, terkadang Nabi mengatakan amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Terkadang Nabi mengatakan amal utama adalah sedekah. Terkadang Nabi mengatakan amal utama adalah jihad fisabilillah, dan terkadang mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, kenapa seperti ini? Ini tidak bertentangan kaum muslimin, tidak. Tapi di sini menunjukkan bagaimana Nabi itu seorang dai yang handal. Beliau paham kondisi dari objek yang didakwai. Ketika yang datang itu dilihat, orang ini memiliki temperamental yang tidak wajar, mudah marah misalnya, gampang tersulut misalnya. Maka ketika datang orang yang jenis ini meminta nasihat dan wasiat, maka Nabi mengatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, seperti itu. Kalau yang dilihat itu ini punya orang tua misalnya, kemudian orang ini terkenal dengan kebaktian kepada orang tuanya, maka ketika dia bertanya, Nabi katakan birrul walidain. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini juga harus kita ambil pelajaran ketika kita ada berdakwah juga demikian. Kita harus paham dengan kondisi orang yang kita dakwai atau madrasah kita. Sebagaimana Rasul berpesan kepada dai-dainya, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika hendak diutus ke Yaman. Nabi mengatakan, "Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari kaum ahli kitab. Maka jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan kepada kaum itu kalimat tauhid, la ilaha illallah." Ini. Jadi seorang dai harus memahami matanya, bagaimana, bahkan sampai taraf pendapatannya itu kalau bisa dai itu mempelajari ini. Kebiasaan di masyarakat itu apa ada sebenarnya. Nah, jadi sahabat ini datang meminta wasiat. Ternyata Nabi mengatakan la taghdab, dakhalal jannah. Kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Faradda mirara. Kemudian Nabi mengatakan, kamu akan masuk surga. Masya Allah. Ternyata di antara keutamaan orang yang mampu menahan marah, dia akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ini di antara keutamaannya. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran, bahwasanya sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada akhlak yang terpuji atau husnul khuluq, akhlak yang baik adalah lawan dari marah, yaitu sifat lemah lembut, al-hilm wal ana wal haya, yaitu sifat lemah lembut, sifat ana itu artinya tidak tergesa-gesa, tidak kesusu, wal haya dan sifat malu. Sehingga tiga sifat ini, hilm lemah lembut, kemudian ana tidak tergesa-gesa, kemudian haya sifat malu, ini dapat menjadikan kita tidak sampai mencelakai orang lain, atau istilahnya al-ihtimal wa kaful adha. Kita dapat menanggung beban ketika sedang marah dan menahan diri tidak sampai menyakiti, melukai orang lain. Itu sifat
hilm, ana, dan haya. Maka sifat ini harus kita miliki. Harus kita miliki. Sehingga Nabi mengatakan al-hilmu bit-tahallum. Sifat hilm atau sifat lemah lembut itu bisa kita miliki dengan berlatih, dengan membiasakan diri. Kemudian sifat-sifat ini bisa mengantarkan kita kepada al-afwu wa kadhbul ghaid, kepada sifat memaafkan dan sifat menahan amarah. Menahan amarah. Sehingga nanti akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Sebab Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Seperti itu. Jadi ada keterkaitan di sini dan ini perlu latihan. Teorinya gampang tapi prakteknya memang sulit, makanya perlu latihan. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan wasiat kepada sahabat tadi agar jangan melampiaskan amarahnya ketika sedang tiba amarahnya. Kenapa? Sebab marah itu ketika sudah muncul dan kita ikuti, maka dia akan menguasai kita. Sehingga orang yang ketika dimiliki atau dicengkram, dikuasai oleh sifat marahnya, maka dia tidak akan menjadi orang yang mampu memerintahkan kepada kebaikan dan mampu mencegah dari kemungkaran. Tidak akan bisa. Orang kalau sudah memutuskan dengan kemarahan, maka keputusan tidak boleh diterima. Sebagaimana dalam fikih qadar atau fikih peradilan, seorang hakim itu dilarang menghakimi ketika dalam kondisi marah. Tidak boleh. Bahkan disebutkan dalam fikih itu seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sambil menahan kencing, tidak boleh. Bahkan ketika dia mau kencing tidak boleh memutuskan perkara. Sampai kondisi seperti itu ya diperhatikan oleh Islam. Ini bayangkan kalau sedang marah seperti apa keputusannya, maka tidak akan keputusan yang betul-betul mendekati keadilan, tidak akan. Sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 154 Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa yang terkenal dengan temperamentalnya itu ya, yang sangat kuat amarahnya itu. Allah mengatakan walamma sakata an Musal ghadab, maka tatkala Musa menahan dari dirinya sifat marahnya. Jadi Musa itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu masya Allah terkenal dengan temperamentalnya itu yang mudah marahnya itu. Mudah marahnya. Buktinya ketika melihat bangsa Kipti, kaumnya Raja Fir'aun bersengketa, engkel-engkelan dengan Bani Israel, maka kemarahan Nabi Musa muncul. Langsung ditonjok ya, bangsa Kipti itu dan mati seketika. Mati seketika. Bahkan ketika menjadi nabi pun masih memiliki sifat itu. Ketika datang malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya Nabi Musa marah. Dijotos malaikat maut, copot matanya. Ya. Lalu malaikat kematian datang kepada Allah melapor. Ya Allah, Engkau telah mengutus aku kepada hamba-Mu yang tidak siap untuk mati. Aku malah dijotos gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, jadi
Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya menahan marahnya ketika hendak mendatangi raja yang dolim, yaitu Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai seorang muslim muslimah harus bersikap hilm, ana dan hayat, supaya kita tidak sampai jatuh kepada kezaliman, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan isyarat dan sebagainya. Maka kita supaya mampu menahan marah, terutama ketika kita sebagai seorang dai, apalagi seorang hakim, harus mampu betul menahan amarahnya. Nah, pelajaran yang terakhir dari hadis ini menunjukkan fadilatul hilmi, keutamaan sifat lemah lembut. Sebab Allah dalam surat Al-Imran 134 mengatakan wal kadhiminal ghaib. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa yang akan menempati surga kelak, mereka mampu kadhib itu menahan dengan sekuat tenaga. Sebagaimana yang Nabi perintahkan ketika kita sedang sholat, lalu kita ingin menguap, Nabi mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata." Apabila salah seorang di antara kalian hendak menguap, angop, maka falyakdzim, tahanlah, mastata, semampu kalian. Dijelaskan dalam syarahnya itu sambil menggigit bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Jadi ketika mau menguap, angop dalam sholat, tahan. Begitu, ditahan. Jangan sampai menyuarakan atau membuka mulut kita, jangan. Lanjutan hadis, kalau kita nggak mampu menahan sambil menggigit bibir kita, falyadha yadahu fi fihi, letakkan tanganmu pada mulutmu. Nah begini, kalau sudah nggak mampu menahan menguap, letakkan tanganmu. Nah begitu. Sebab dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau sampai kita menguap, membuka mulut lebar-lebar atau mengeluarkan suara, maka setan itu akan tertawa terbahak-bahak. Sukses, aku telah berhasil menanamkan kemalasan dalam diri orang ini. Nah begitu. Beda halnya dengan wahid atau bersin. Kalau bersin, kita justru dianjurkan setelahnya mengucapkan hamdalah. Kenapa? Sebab ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap sambil memperhatikan etika bersih, apalagi musim pandemi seperti ini. Sambil meletakkan tangan saja atau sapu tangan atau sebagainya. Walaupun itu nikmat di musim kayak gini, kita juga harus menjaga etika. Mentang-mentang ini nikmat langsung depan temannya, wah gitu kan. Nah, ini malah nanti menimbulkan persengketaan ya. Nah, jadi kadhib itu artinya menahan semampu kita, menahan semampu kita. Nah, apabila kita mampu menahan marah kita, kemudian merubah atau mau mengganti dengan sifat lemah lembut, dalam surat Asy-Syura ayat 37 Allah mengatakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka itu marah dan mampu menahan marahnya, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang sahih, man kadzama ghaidhan huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq wa yukhayyiruhu min ayyil huri syaa. Barang siapa yang mampu menahan marahnya, sedangkan dia mampu melampiaskan amarahnya, Allah akan memanggil orang ini ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk kelak dari kiamat. Setelah kita dipanggil, hai fulan, lapai pesatnya ya Rabb, kami datang ya Allah di depan seluruh manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Kemudian apa kata Allah? Wa yukhayyiruhu
pilihlah bidadari yang kamu sukai. Masya Allah. Nanti akan dipanggil di hadapan makhluk, semua orang melihat, oh ini fulan. Kemudian setelah itu Anda disuruh memilih bidadari yang Anda kehendaki. Masya Allah. Ini diantara keutamaan orang yang menahan marah. Keutamaan orang yang menahan marah. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama, entah itu dari ayat, dari kata-kata hikmah para ulama terdahulu, seperti misalnya dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Artinya kalau Anda marah kemudian ingin membalas keburukan tersebut, kita diperbolehkan dengan syarat ketika membalas setimpal dengan keburukan yang ditimpakan kepada kita. Tetapi kata Allah, faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, ingat ada syaratnya. Memaafkan itu dibolehkan, memaafkan dianjurkan. Syaratnya apa? Apabila dalam pemaafan itu mengandung kemaslahatan, mengandung kebaikan. Contoh, ada orang yang menyakiti kita, mengganggu kita, dan orang ini terkenal dengan keburukannya, dengan akhlaknya yang memang ini tabiatnya jelek. Maka saat itu Anda memaafkan atau memberikan balasan atau hukuman. Maka di kasus seperti ini Anda dianjurkan memberikan balasan atau hukuman. Misalnya anak ini terkenal di masyarakat memang bikin orang troublemaker. Orang anak itu memang bikin masalah terus. Maka Anda ingin memberikan pelajaran kepada anak ini, Anda boleh membalas yang setimpal atau memberikan hukuman, dilaporkan kepada pihak berwajib misalnya. Boleh. Yang kedua, ada orang yang orang ini terkenal di masyarakat akhlaknya bagus, terposisinya api, pokoknya bagus. Lah kok nggak sengaja misalnya nabrak kita, atau mungkin mobilnya nabrak pagar rumah kita. Maka untuk kasus yang kedua ini memaafkan dianjurkan, memaafkan dianjurkan, ya. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, ada orang bermasalah dengan kita, lalu kita lihat orang ini kayaknya gampang getun lagi, gampang berubah. Nah, maka saat itu kalau kita maafkan mengakibatkan dia berubah, maka memaafkan lebih baik. Tapi kalau memaafkan justru menjadikan orang ini makin melunjak, makin menjadi-jadi, maka memberikan hukuman lebih baik. Nah, sehingga di sini Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, membalas keburukan itu syaratnya sestimpal atau sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Tetapi faman 'afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan memberikan maslahat atau kebaikan Islam, maka fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu di sisi Allah. Perhatikan, fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya atas Allah. Ini menunjukkan besarnya pahala memaafkan. Dari mana kita tahu? Dari penyandaran kata pahala kepada Allah. Dan kita tahu Allah adalah zat yang paling agung. Allah itu yang maha segalanya. Sesuatu yang disandarkan kepada yang agung itu menunjukkan perkara itu sangat agung. Contoh puasa, Allah mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, semua amalan anak cucu Adam untuknya
Kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semuanya. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas. Jadi untuk pahala puasa tidak ada yang tahu. Dirahasiakan, hanya Allah yang tahu. Sehingga ini kesempatan bagi yang senang berpuasa, ini nikmat yang besar. Silakan berpuasa. Nah, innahu la yuhibbu dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Artinya orang-orang yang ketika membalas yang keburukan orang lain kepada dirinya itu melampaui batas. Dan juga dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun, maka apabila ada di antara kalian permusuhan sebelumnya, ka'annahu waliyyun hamim, maka bisa menjadi timbul di antara kalian persahabatan yang sangat dekat. Yang tadinya ada sengketa, ada permusuhan, karena kita itu bersikap bijak, keburukan dia kita balas dengan kebaikan, sehingga permusuhan di antara mereka berubah menjadi sebuah tali persaudaraan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ini luar biasa, ajaran Islam yang luar biasa. Dan banyak orang-orang yang mendapat hidayah karena seperti itu, banyak. Kemudian dari ucapan para ulama tentang keutamaan menahan marah, Imam Ja'far bin Muhammad mengatakan al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marah itu kunci segala kejelekan, kunci segala keburukan. Itu marah. Ibnu Mubarak rahimahullah juga mengatakan, ya ijma' lana husnul khuluq fi kalimatin. Beliau meminta nasihat kepada ulama, kumpulkan untuk kami segala kunci kebaikan, kunci akhlakul karimah dalam satu kalimat saja. Apa kunci segala akhlak yang terpuji? Beliau mengatakan tarakul ghadab, tinggalkan marah. Tinggalkan marah berarti meninggalkan amarah. Ini termasuk di antara kunci husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Nah, rampung penjelasan dari hadis tentang hakikat orang yang kuat menurut syariat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya tentang akibat berbuat zalim di hari kiamat, monggo yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah akan kita carikan jawabannya. Ya, silakan. Marah yang disampaikan itu membela kebenaran, membela kebenaran keluarga. Itu boleh nggak sampai kita memukul orang yang misalnya harta Anda mau dirampok atau istri Anda dilecehkan di jalan misalnya. Kemudian kita membela, apakah boleh sampai memukul? Boleh. Bahkan dalam hadis kan disebutkan tentang orang yang mati syahid, orang yang mati dalam rangka membela agama Allah, di'ilai kalimatillah, syahid. Orang yang
membela kehormatan dirinya, lalu dia berperang sampai mati, syahid, maka dibolehkan. Ini dalam syariat kita. Cuma masalahnya kalau di negara kita ini bisa terbalik. Kita sering membaca kasus orang membela diri ketika mau dirampok, rampoknya mati, yang dilaporkan siapa? Sing mati ini kalau di negara kita. Ini serba salah ini. Tapi gak apa-apa. Yang penting Anda menjalankan syariat Anda semampu Anda. Misalnya di jalan mau dirampok, sebagainya, Anda bela itu. Ketika Anda terbunuh saat membela harta Anda, kehormatan Anda, keluarga Anda mati syahid. Dalam syariat Islam mati syahid. Atau sebaliknya, Anda yang membunuh dia, Anda tidak termasuk melakukan kezaliman, tidak. Sebab Anda dalam rangka membela apa yang dianjurkan oleh syariat itu dibela, yaitu kehormatan diri dan kehormatan anak istri kita. Itu dibolehkan dalam syariat sampai taraf memukul, bahkan membunuh, itu dimaafkan dalam syariat. Ini kalau hukum kita, hukum Islam. Tapi repotnya kita negara seperti ini, ya bersabar dulu, bersabar dulu. Nah, kata Bapak, boleh. Baik, sambil menunggu waktu syukur kurang sedikit, kita tambah satu hadis pendek. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang hakikat kezaliman nanti hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Masyaallah ya. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 2447, Muslim nomor 2579. Hadis ini sahih. Apa yang dapat kita ambil dari hadisnya? Pertama, al-haditsu min adillati tahrimil zulm. Hadis ini kaum muslimin sebagai dalil diharamkannya semua bentuk perbuatan kezaliman. Zalim di sini mencakup seluruh kezaliman, baik kezaliman kepada Allah, baik kezaliman kepada diri sendiri, baik kezaliman kepada bersangkut dengan hak orang lain. Kezaliman yang berkaitan dengan Allah seperti syirik kepada Allah, dan ini kezaliman yang paling besar. Dalam surat Luqman dikatakan ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu zulma, telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, pada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan sekarang aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Zalim itu apa? Waqfu syai'in fi ghairi mahallihi. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa kesyirikan dikatakan zalim yang paling besar? Sebab menyembah ibadah, memberikan ketaatan peribadatan itu hanya kepada Allah. Sebab Allah satu-satunya Rabb, ilah yang kita ibadahi. Memberikan sesembahan selain Allah itu kesyirikan, dan itu adalah kezaliman. Itu zalim namanya. Kemudian masih banyak ayat-ayat dan hadis yang menyebutkan tentang tercelanya sifat zalim. Yang kedua, Ibnu Rajab mengatakan al-zulmu naw'an. Zalim itu ada dua. Yang pertama, zulmun nafsi, zalim kepada diri sendiri. Wa'adzamuhu, dan zalim kepada diri sendiri yang paling besar, asyirku, syirik kepada Allah. Fa'inal musyrik ja'ala makhluk fi manzilatil khaliq. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan itu, dia telah menjadikan makhluk pada posisi atau kedudukan sang pencipta, itu Allah. Sehingga di sini dia telah meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya yang semestinya. Kemudian kezaliman kepada diri sendiri setelah kezaliman yang paling besar berupa kesyirikan adalah berbagai bentuk maksiat. Maksiat yang kita lakukan, baik maksiat dengan mata, pendengaran, ucapan, perbuatan, seluruh bentuk maksiat itu adalah mendolimi diri sendiri. Kenapa? Sebab seluruh maksiat yang bermacam-macam, baik dari kalangan jenis dosa besar maupun dosa kecil, itu dapat mengantarkan kita ke neraka jahanam. Maka jauhi maksiat. Sehingga ketika Ramadan tiba ada yang muncul calon penyuluh, ya baghiyasyar, aksir, wahai orang-orang yang masih melakukan maksiat, tahan, berhenti Ramadan, tobat, berhenti. Kenapa gitu? Yang kedua, jenis kezaliman, dzulmun abdi ghairuh, dolimnya seorang hamba kepada lainnya, baik itu mendolimi harta saudaranya, diri saudaranya, kehormatan saudaranya, enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim ketika haji wada, haji perpisahan di padang Arafah, Nabi dengan tegas mengatakan, disaksikan oleh ratusan ribu kaum muslimin, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram, kahormati yaumikum hadza, sebagaimana diharamkannya hari ini, hari Arafah, fi syahrikum hadza, di bulan ini Dzulhijjah, wa fi baladikum hadza, di negeri ini, negeri Mekah, tanah suci, haram semuanya. Maka kaum muslimin ingat, Nabi mengatakan, maka indahu madlamah li akhihi, barang siapa yang memiliki tanggungan perbuatan dolim kepada saudaranya, falyatahallal, maka segera minta maaf kepada saudaranya sebelum nanti dari kiamat akan diambil kebaikan-kebaikannya diberikan kepada saudara-saudaranya. Sebab nanti dari kiamat sudah gak berlaku dirham, dinar, dolar, rupiah, gak main. Yang berlaku apa? Barter. Amal kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang kita zalimi, baik melalui media sosial, melalui status kita, melalui komentar kita, melalui apa saja, itu berlaku hisab di sana. Setelah itu, kalau gak cukup kebaikan kita yang diberikan kepada orang kita sakiti, kita zalimi, maka akan diambil dosa-dosa keburukan orang kita zalimi, diberikan kepada kita, bangkrutlah kita, muflis kita. Naudzubillah. Fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'at akhihi faturihat alaihi. Naudzubillah. Maka mari kita senantiasa berbanyak berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari berbagai akhlak yang tercela, terutama sifat-sifat kezaliman. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita dari berbagai bentuk kemaksiatan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasalluhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, dan antarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amalan-amalan kami selama di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.